pembelajaran bahasa Indonesia dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu minta kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Silakan yang mau memimpin doa, maju ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih, silakan duduk. Anak-anak, tolong kalian tengok kiri, tengok kanan, lihat di bawah meja kalian apakah masih ada sampah. Kalau masih ada sampah tolong diambil ya. Mungkin tadi yang piket harian masih tersisa sampah yang di bawah. Nah, nanti kalian buang di luar ya, selesai pembelajaran dulu baru dibuang di luar ya. Jangan sampai kelas kalian terlihat kotor ya. Penghuni kelasnya saja cantik-cantik, yang laki-laki gagah ya, masa kelasnya tidak terlihat bersih ya. Masih semangat? Masih, Bu. Ibu absensi dulu ya. Iya, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Atau ada semua? Ada, Bu. Ada? Ya, Bu. Siapa-siapa? Siapa yang tidak hadir? Ada yang Yangko dan Andre Ramon izin, sedangkan Kira, Ilayanti dan dari Kemalapanan Sakit. Berarti ada yang sakit, ada yang izin ya? ya, Bu. Oke. Kita doakan yang sakit semoga bisa sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Ya, Bu. Anak-anak, Ibu perhatikan untuk kalian yang kurang semangat. Tadi sarapan apa tidak? Harus sarapan untuk mengisi energi biar kuat ya. Jangan sampai karena kondisi badan yang tidak memungkinkan karena tidak sarapan, perut sakit, akhirnya pembelajaran kalian tidak lancar, tidak semangat ya. Apapun yang terjadi hari ini, kalian pulang harus membawa ilmu dari sekolah. Jangan sampai kalian nanti pulang tidak membawa ilmu ya. Oke, biar lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Mas Pelajar. Bisa ya? Bisa. Silakan yang mau mimpin menyanyikan lagu Mas Pelajar, silakan maju di depan. Ya, silakan. Semangat ya, lagunya ini semangat. Jadi jangan ada yang lemes. Ya, silakan. Teman-teman, marilah kita nyanyikan lagu Mas Pelajar dengan nama lagu Bapak. Pemuda belajar, giatlah belajar, kejar cita-citamu, tak kena rintangan, tetap terus maju, belajar sekuat tenaga. Ingatlah selalu akan kewajibanmu, tetap insaf dan sabar.
bangsa yang tidak melupakan sejarah. Artinya apa? Nah, diharapkan pada pembelajaran hari ini kalian tidak melupakan sejarah prosa hikayat. Ya. Nah, karena pembelajaran kita hari ini adalah tentang hikayat. Jadi, yang kalian ketahui saat ini tentang cerpen dan novel. Jadi, kalian jangan melupakan masa lalu, yaitu tentang hikayat. Karena hikayat merupakan cerita lampau, ya, cerita masa lalu, dan itu pedoman dari masyarakat zaman dulu. Paham ya? Pembelajaran kita minggu kemarin tentang apa? Masih ingat? Masih, Bu. Apa? Struktur teks anekdot. Tentang struktur teks anekdot, ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita memulai pembelajaran materi yang baru, yaitu tentang teks hikayat. Ibu akan sampaikan KD, indikator dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Bisa diperhatikan di depan KD kita pada materi hari ini, yaitu mengidentifikasi nilai dan isi cerita rakyat hikayat secara lisan dan tulisan. Kemudian IPK-nya yang pertama mengidentifikasi nilai, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, nilai pendidikan yang terkandung dalam teks hikayat. Kemudian yang kedua menyimpulkan isi yang terkandung dalam teks hikayat. Bisa diperhatikan
Tujuannya, siapa yang bisa membaca tujuan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Laude dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model problem based learning, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengidentifikasi nilai-nilai atau nilai sosial, nilai agama, nilai budaya, nilai ekonomi, dan nilai moral yang terkandung dalam cerita hajat atau hikayat dengan kritis dan bertanggung jawab. 2. Peserta didik dapat menyimpulkan isi yang terkandung dalam hikayat dan kritis dan bertanggung jawab. Sudah, terima kasih ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada materi hari ini, yang pertama kita mencari nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Kemudian menyimpulkan isi yang terkandung di dalam teks hikayat. Hanya Ibu sebelum lanjut, ada yang tahu pengertian tentang hikayat itu apa? Saya Bu. Ya, silakan Suka. Hikayat termaksud dalam bentuk prosa lama yang dulu banyak ditemukan dalam bahasa Melayu, yang berisi cerita, sekilas dongeng atau kisah tentang ketakjuban, keajaiban maupun kehebatan seseorang atau tokoh utama. Iya, terima kasih. Aplaus dulu. Ada yang lain? Ada, silakan. Hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu haka yang artinya bercerita atau menceritakan. Bercerita atau menceritakan. Terima kasih. Oke, bisa kita perhatikan di layar. Kita buktikan apakah penjelasan tentang kalian tadi benar atau salah ya. Oke, kita buktikan apakah jawaban dari teman kalian tadi benar atau kurang tepat atau bagaimana ya. Kita lihat di layar. Pemahaman teks hikayat. Cerita rakyat merupakan cerita yang tersebar di masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Hikayat termasuk bentuk prosa lama yang dulu banyak ditemukan dalam bahasa Melayu yang berisi cerita, sekilas dongeng atau kisah tentang ketakjuban, keajaiban maupun kehebatan seseorang atau tokoh utama. Jadi jawaban teman kalian tadi tepat ya? Ya Bu. Nah ini hikayat. Seperti yang disampaikan teman kalian tadi bahwa hikayat berasal dari bahasa Arab yaitu haka yang artinya bercerita atau menceritakan. Kemudian di bawahnya ada fungsi dari hikayat. Ada yang bisa baca fungsi dari hikayat? Ya, silakan. Hikayat berfungsi sebagai hiburan dan pembangkit inspirasi dan semangat. Sebagai hiburan dan pembangkit inspirasi dan semangat. Seperti yang Ibu sampaikan tadi di awal, kalian harus semangat ya. Sama dengan hikayat. Kemudian hikayat masuk karya sastra lama ya. Bisa dibaca? Siapa yang bisa baca karya sastra lama? Ada? Ya, silakan Laude. Karya sastra serupa dongeng yang disajikan dalam bahasa Melayu dengan bercerita tentang keajaiban kisah. Karya sastra lama yang menceritakan tentang keajaiban. Nah, di sini ada jenis cerita rakyat. Ada 4 cerita rakyat. Silakan, ada yang mau baca? Ya, silakan Puan. Jenis cerita rakyat: 1. Hikayat, 2. Fabel, 3. Legenda, 4. Mito. Yang pertama hikayat, yang kedua fabel, yang ketiga legenda, dan yang terakhir adalah mite. Materi kita hari ini masuk yang di hikayat. Jadi nanti Ibu hanya menjelaskan tentang hikayat saja, ya. Nah, kemudian di sini ada karakteristik teks hikayat. Ada yang bisa bacakan? Saya Bu. Ya, silakan Habibah. Karakteristik teks: 1. Merupakan kisah kemustahil kronologis. 2. Menceritakan tokoh yang memiliki kesaksian. 3. Istana sentris. 4. Pengarang tidak diketahui atau anonim. 5. Memiliki nilai kehidupan. 6. Menggunakan bahasa Melayu klasik atau arkais. Ya, terima kasih. Karakteristik yang pertama merupakan kisah
Coba perhatikan nilai kepemimpinan berkaitan dengan sifat dasar pemimpin. Kemudian nilai agama berkaitan dengan keimanan, aktivitas ibadah. Nilai sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kemudian nilai budaya berkaitan dengan tradisi masyarakat. lanjut nilai pendidikan apa itu? Berkaitan dengan kesehatan dan masyarakat. Yang terakhir nilai moral Berkaitan dengan sikap dan sifat. bisa diperhatikan di sini nilai agama dan nilai sosial. Ini sama-sama ada kesamaannya. Kalau nilai agama berhubungan dengan Tuhan, sedangkan nilai sosial berhubungan dengan kehidupan masyarakat atau bersosial di masyarakat sekitar. Bisa dipahami di sini ya? Bisa, Bu. Oke, silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Setelah membentuk kelompok, baru kita akan melihat video yang Ibu akan tayangkan di layar. Silakan. Sudah bentuk kelompok? Sudah. Oke. Silakan kalian juga perhatikan di layar. Ibu akan putar cerita hikayat si miskin. Pada zaman dahulu sekali, suatu peristiwa yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kekayaannya, menceritakan orang miskin suami istri yang mencari rezeki ke negara antar bangsa. Nama raja dalam negara tersebut adalah Indra. Beliau teramat mansur. Raja-raja di negara tersebut takut kepada baginda dan membayar upeti setiap tahunnya. Suatu hari baginda sedang berkumpul bersama raja-raja, menteri dan guru dalam serta rakyatnya. Lalu si miskin menuju ke tempat orang berkumpul tersebut. Orang-orang melihatnya. Si miskin suami istri tersebut berpakaian hitam, seperti habis dimanfaatkan. Orang-orang tertawa melihatnya. Sambil mengambil kayu dan batu, baginda berkata, "Ada apakah gerangan di luar itu?" Para raja menjawab, "Ya Tuanku Syah Alam, orang melempari si miskin tuanku." Baginda berkata, "Usirlah jauh-jauh." Setelah hari mulai malam, baginda masuk ke dalam istananya. Seluruh raja, menteri dan guru bangsa serta rakyatnya pulang ke rumahnya. Sedangkan si miskin ketika malam, ia tidur di dalam hutan. Setelah siang harinya, ia kembali masuk ke dalam negeri tersebut untuk mencari rezekinya. Tapi ketika sampai di dalam kampung, warga melihat dia pun ikut mengusir dengan kayu dan tidur lagi ke dalam pasar. Apabila orang pasar melihat si miskin, maka orang pasar melempari ke batu bahkan kayu. Si miskin menangis di sepanjang perjalanan karena lapar dan haus seperti hendak mati. Ketika bertemu tempat sampah, dia berhenti. Dicarinya makanan di atas tukang sampah. Didapatinya sekitar baki dan sebuah tebu, lalu dimakan bersama istrinya. Ketika hari sudah petang, si miskin masuk ke dalam hutan untuk tempatnya sejak kala. Di sana dia tidur. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil. Putrinya menangis meminta buah mangga yang ada di taman. Si miskin berkata, "Janganlah Tuan, jangan menangis. Aku akan pergi mencari uang pulang untuk kita dan akan kuberikan kepada adiknya." Baru dia menangis.
Maka si suami pergi ke pasar mencari buah mangga. Setelah sampai di tempat orang berjualan buah mangga, si miskin berhenti hendak meminta, namun takut dipukul. Orang berjualan berkata, "Hai miskin, mau apa Anda?" Si miskin bilang, "Aku hendak memohon belas kasihanmu. Kasihanlah aku, bolehkah saya minta uang mangga sedikit saja?" Orang itu merasa riba kepada si. Ketika itu ada yang memberi buah mangga serungkut nasi. Si miskin pun merasa heran kepada dirinya, karena orang-orang pasar banyak memberinya. Karena dahulu dia tidak boleh masuk ke dalam negeri tersebut. Setelah dia berpikir mengenai hal itu, dia pun kembali ke hutan dan menceritakan kepada istrinya. Istrinya menangis mendengar ceritanya, karena siapa memakan buah itu kalau tidak dari tangan bangsa. Dia kesal melihat kelakuan istrinya, namun dia tak berdaya. Si miskin pun pergi ke istana, berminta dan bertanya, "Hai miskin, apa kehendakmu?" Si miskin menjawab, "Ampun Tuanku dari ampun, hamba orang miskin hendak meminta dan mangga." Baginda berkata, "Akan kugunakan untuk apa dalam mangga itu?" Si miskin menjawab, "Untuk dimakan Tuanku." Baginda berkata, "Ambilkanlah tangkai untuk si miskin ini." Diambillah oleh si miskin seraya menyembah dan berjalan keluar. Setelah itu Baginda masuk ke dalam istananya. Seluruh raja-raja, menteri dan purbalan perserayaannya pun pulang ke rumahnya masing-masing. Si miskin pun sampai ke tempatnya, dan istri pun menyambut sambil tertawa melihat suaminya membawa buah mangga. Lalu dimakannya lah buah mangga tersebut. Setelah 3 bulan lamanya, istri menangis hendak makan buah nangka lagi yang ada di dalam istana raja. Si miskin pun pergi meminta kepada Baginda. Ia pun bersetuju. Baginda bertanya, "Apalagi kehendakmu, hai miskin?" Si miskin menjawab, "Ampun beribu ampun Tuanku, hamba yang miskin ini hendak bisa daun nangka." Baginda bertanya, "Kenapa kau apakan daun nangka itu?" "Baiklah, akan kuberi sebiji." Setelah sampai di tempat istrinya, disambut buah nangka itu dan dimakan buah nangka itu oleh istrinya. Berjalan ke 9 bulan, malam ke-14, Semar istrinya melahirkan. Anaknya diberi nama Markaroma, yang artinya anak surga. Anak itu dirawatnya dengan baik dan penuh kasih sayang, karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala diberilah tanah untuk menancapkan dia. Dia mengandungkan dan semua siapanya. Lalu istrinya berkata, "Semakin cukup untuk mencuri kita dan tidak akan habis untuk dilanda." Lalu dibawa dalam itu ke telaga saya untuk dilukat. Semenjak itu si miskin bahagia bersama keluarganya. Pada zaman dahulu sekali, suatu peristiwa dari video yang kalian tonton tadi, kira-kira isi dari video tadi apa? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, silakan Rizky. Berdiri biar teriak. Ya, apa? Si miskin yaitu suami istri yang ikut menjadi miskin, tidak mempunyai apa-apa. Suami istri si miskin hamil dan menginginkan buah mangga dan nangka yang ada di istana. Iya. Terima kasih. Apa dulu? Si istri yang tidak mempunyai apa-apa, kemudian istrinya hamil, menginginkan buah mangga dan buah nangka. Ada lagi? Ya, silakan Daniel. Cerita si miskin yang mendapatkan penolakan dari masyarakat. Mereka tidak mau menolong si miskin karena si miskin kelaparan dan meminta sedikit makanan. Iya, betul yang dijawab, yang disampaikan Dahlia? Betul.
sesat, menggali tanah, dan pada akhirnya si miskin hidup sejahtera. Penutupnya betul? Betul. Akhirnya si miskin menemukan emas yang sangat banyak. Akhir dari emas tersebut kemudian dijual ya. Dari situ akhirnya si miskin hidup sejahtera. Oke? Nah, habis ini Bu akan bagi LKPD ya. Nah, nanti di LKPD ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Ya, silakan diperhatikan LKPD-nya masing-masing. Di situ ada anggota kelompok ditulis ya, kelompoknya, nama kelompok. Kemudian kalian kerjakan sesuai perintah yang ada di situ untuk menjawab soal yang ada di LKPD. Kalian bisa fungsikan buku yang ada di meja kalian, terus modul yang Ibu sudah kasih. Kalian juga bisa mencarinya di Google. Semuanya ada HP ya? Ada. Ada pertanyaan di sini? Sebelum kalian mengerjakan ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Puan tadi kelihatannya mau bertanya? Ada yang ditanyakan? Saya, Bu. Ya, silakan. Nilai-nilai yang ada di IPS miskin, apakah bicara semua ya, Bu? Iya. Di dalam teks hikayat di situ Ibu sudah bagi link ya. Nah, link yang ada di LKPD silakan kalian buka kembali isinya dan sama dengan video yang kalian lihat tadi. Kemudian kalian cari ada nilai apa saja yang ada dalam cerita si miskin. Kemudian kalian simpulkan isi yang terkandung dalam cerita hikayat si miskin. Sudah paham di sini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan dikerjakan.
Mengerjakan sambil diperhatikan waktu, jangan terlalu lama ya. Tulisnya rapi sedikit ya. Nanti waktu koreksi Ibu lihat catatan tidak bisa dibaca, susah. Ada yang sudah? Yang sudah mengerjakan selesai? Belum? 15 menit ya? Jangan lama-lama. 15 menit selesai. Ada yang sudah? Belum? Oke, silakan lanjutkan sambil perhatikan waktunya ya. Jangan sampai waktu habis kamu belum selesai. Sudah? Nah, satu kelompok yang sudah. Kelompok bunga kemuning ya. Sisa 3 kelompok yang belum. Kelompok angkuh sudah. Sisa 2 kelompok. Maling kundang tinggal sedikit. Sisa maling kundang sama Abu Nawas.
Silakan kelompok bunga kuning. Ya, tadi selesai terlebih dahulu toh. Nah, silakan maju perwakilan dari kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok bunga kuning. Saya berperan sebagai moderator. Agar tidak membuang waktu, saya persilahkan kepada ketua kelompok untuk membacakan hasil presentasi kelompok kami. Kepada ketua dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Nilai moral, konsep nilai, tidak sopan kepada orang lain. Kutipan teks, kesimpulan Putri Raja sering membentang, inang, pengasuh dan menyuruh agar pelayan menuruti permintaan mereka. Konsep nilai yang kedua, menyayangi orang. Kutipan teks, Putri kuning yang hanya menyembunyikan keselamatan ayahnya bukan oleh barang mewah. Konsep nilai ketiga, tidak menghargai orang lain. Kutipan teks, kakak-kakak putri kuning yang mencegor, menertawakan dan merusak taman yang sudah dirapikan. Konsep nilai yang keempat, menyayangi orang tua. Kutipan teks, putri kuning yang menghargai pemberian ayahnya meskipun dia tidak begitu suka. Nilai kedua, nilai sosial. Konsep nilai, tidak memandang status. Kutipan teks, putri kuning yang membersihkan taman istana kesayangan ayahnya karena ia tahu bahwa inang pengasuhnya tidak ada waktu untuk membersihkan karena sibuk menuruti keinginan kakak-kakaknya. Nilai ketiga, nilai pendidikan. Konsep nilai, orang yang tidak belajar akan merugi. Kutipan teks, ke-9 putri raja yang tidak mau belajar dan hanya suka bermain di danau. Simpulan isi yang terkandung dalam cerita rakyat berjudul Bunga Kemuning. Kesimpulannya, 1. Raja yang memiliki 10 putri yang diberi nama berbagai nama warna. Putri bungsu raja diberi nama Bunga Kuning, Putri Kuning, yang kemudian meninggal karena dipukul oleh kakak-kakaknya. Karena rasa iri pada Putri Kuning dikuburkan tak jauh dari istana. Sang raja pun mencari-cari putri bungsunya, namun tak jua ditemukan. Suatu ketika raja melihat bunga berwarna kuning yang tumbuh di sebuah tanah. Ternyata tanah tersebut adalah kuburan dari anak bungsu sang raja. B. Atau yang kedua, hikayat Bunga Kemuning mempunyai nilai yang paling menonjol, yaitu nilai moral. Itu saja hasil presentasi kami. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, silakan yang mau menanggapi dari kelompok bunga kuning ya. Kelompok apa ini? Abu Nawas yang memberikan tanggapan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok Abu Nawas memberi tanggapan kepada kelompok Kemuning. Kelompok Kemuning kalau tidak salah tadi untuk nilai-nilai yang disampaikan ada nilai moral, sosial, budaya dan moral saja. Untuk nilai kami tidak ada, sedangkan dalam hikayat si miskin terdapat nilai agama pada bagian akhir cerita karena takdir Allah Subhanahu wa taala digadilah untuk menonjolkan tiang-tiang. Terima kasih. Terima kasih untuk koreksinya. Berarti kelompok kami kurang teliti dalam mengerjakan. Nanti kami coba perbaiki kembali. Kami akan tambah untuk nilai agama. Terima kasih. Sudah? Ada tanggapan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok Marikuna dulu yang presentasi. Yang belum tunggu sabar dulu sambil memberikan tanggapan pada temannya yang presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Kami dari kelompok Malingkungan ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Agar tidak membuang waktu, saya persilakan kepada teman saya untuk membaca hasil kerja kami. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, nilai agama. Konsep nilai percaya kepada Tuhan karena dialah yang menentukan nasib manusia. Kutipan teks. Karena takdir Tuhan si miskin yang menggali tanah menemukan sebuah laju besar yang berisi emas yang banyak. Nilai sosial. Konsep nilai, kita harus saling tolong menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Kutipan teks. Karena kasihan dengan si miskin, orang-orang yang bersimpati padanya ada yang memberikan buah mangga, nasi, baju, dan buah-buahan lainnya. Nilai budaya. Konsep nilai. Budaya menyembah seorang raja atau tunduk kepada raja. Kutipan teks. Yang mulia, sahut si miskin, lalu bersujud kepada maharaja. Nilai moral. Konsep nilai, kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal di dalam kehidupan kita. Kutipan teks. Mendengar perkataan suaminya, sang istri menangis semakin hebat. Diamlah Tuan, jangan menangis. Aku akan pergi mencari buah mempelan untuk Dinda dan Dinda akan kuberikan kepada Dinda, kata si miskin. Sang istri pun tidak menangis lagi. Terus soal yang kedua. Yang kedua, ada seorang suami istri yang dikutuk hidup miskin. Pada suatu hari mereka mendapatkan anak yang diberi nama Markaromah, yang artinya anak berkah. Anak itu dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang. Karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, si miskin menemukan bongkahan emas yang sangat banyak, dan sejak saat itu kehidupan mereka pun menjadi sejahtera dan berkecukupan dan bahagia bersama keluarganya. Sudah? Ya, itu saja hasil. Apakah ada pertanyaan dari semua kelompok? Mungkin ada tanggapan, silakan. Yang mau memberikan tanggapan, ya, kelompok bunga kuning, silakan. Silakan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bunga kemuning akan menanggapi sedikit dari kelompok Malingkungan. Untuk kelompok Malingkungan tadi menyebutkan untuk konsep nilai sosial hanya menyebutkan satu konsep nilai, yaitu tentang tolong-menolong terhadap sesama. Sedangkan untuk kelompok kami konsep nilai sosial ada dua. Yang pertama saling tolong-menolong, dan yang kedua hendaklah kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Terima kasih. Terima kasih untuk koreksinya. Tadi kelompok kami menyebutkan konsep nilai sosial hanya satu. Karena waktu diskusi kami hanya menemukan satu. Maaf, kelompok kami kurang teliti. Nanti diperbaiki. Terima kasih. Sudah? Ada tanggapan lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan ditutup. Itulah hasil dari kerja kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kelompok Abunawas presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok Abunawas ingin membacakan hasil kerja kelompok kami. Untuk tidak membuang waktu, saya persilahkan kepada saudari ketua untuk membacakan hasil kerja kelompok kami. Kepada saudari, persilahkan. Terima kasih kepada moderator untuk kami saya mempresentasikan hasil kerja kami. Nilai agama, konsep nilai. Percaya kepada Tuhan bahwa Dialah yang menentukan nasib manusia. Kutipan teks, karena takdir Tuhan si miskin yang menggali tanah
dan menimbulkan sebuah telah besar berisi emas yang banyak. Nilai sosial, konsep nilai. Kita harus saling tolong menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. Hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Kutipan teks, karena kasihan dengan si miskin, orang-orang yang bersimpati padanya ada yang memberikan buah mangga, nasi, baju, dan buah-buahan lainnya. Nilai budaya, konsep nilai. Budaya menyembah seorang raja atau tunduk kepada raja. Kutipan teks, yang mulia sakut si miskin lalu bersujud kepada maharaja. Nilai moral, kutipan nilai kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala hal dalam hidup kita. Kutipan teks, mendengar perkataan suaminya, sang istri menangis semakin hebat. Diamlah Tuan, jangan menangis. Aku akan pergi mencari buah mempelam untuk Dinda dan akan kuberikan kepada Adinda, kata si miskin. Sang istri pun tidak menangis lagi. 2. Ada seorang suami istri yang dikutuk hidup miskin. Pada suatu hari mereka mendapatkan anak yang diberi nama Markomah, yang artinya anak berkah. Anak itu dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang. Karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, si miskin menemukan sebongkah emas yang sangat banyak. Dan sejak itu kehidupan mereka pun menjadi sejahtera dan berkecukupan dan bahagia bersama keluarganya. Terima kasih. Itulah hasil dari kelompok kami. Apakah ada masukan dari kelompok lain? Silakan. Nah, oke, kelompok dari yang tua ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok hal tua ingin menyampaikan tanggapan sedikit untuk kelompok Abu Nawas, yaitu masukan untuk kelompok Abu Nawas. Tadi kalau tidak salah mendengar, menyampaikan kesimpulan dan sangat ringkas. Perlu penambahan sedikit pada cerita itu. Terima kasih. Terima kasih atas masukannya. Tadi mengerjakan tergesa-gesa karena waktunya sudah mau habis. Jadi kami akan perbaiki dan akan tambah kesimpulannya. Terima kasih. Ada lagi? Sudah ada? Cukup? Itu saja hasil kerja kelompok kami. Kurang dan lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali. Terakhir kelompok Angkua. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Angkua akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk saudara yang Nilai agama. Konsep nilai, percayalah pada Tuhan, dialah yang menentukan nasib manusia. Kutipan teks, karena takdir Tuhan si miskin yang menggali tanah menemukan sebuah telaga besar berisi emas yang banyak. Nilai agama, nilai sosial. Konsep nilai. 1. Kita harus saling tolong menolong terhadap sesama dan pada orang yang membutuhkan tanpa rasa pamrih. 2. Hendaknya kita mau berbagi untuk meringankan beban orang lain. Kutipan teks, karena kasihan si miskin, orang-orang yang bersimpati padanya ada yang memberikan buah mangga, nasi, baju, dan buah-buah yang lainnya. Nilai budaya yang mengikuti konsep nilai, budaya yang menyembah seorang raja atau tunduk kepada raja. Kutipan teks, yang mulia sahut si miskin lalu bersujud kepada maharaja. Nilai moral, konsep nilai, kita harus bersikap bijaksana dalam menghadapi segala di dalam hidup kita. Kutipan teks, mendengar perkataan suaminya, sang istri menangis semakin hebat. Diamlah Tuan, jangan menangis. Aku akan pergi mencari buah
buah membelang untuk Dinda dan akan kuberikan kepada Dinda. Kata si miskin, sang istri pun tidak menangis lagi. Kesimpulan, ada seorang suami istri yang dikutuk hidup miskin. Pada suatu hari, mereka mendapatkan anak yang diberi nama Karomah, yang artinya anak berkah. Anak itu dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang. Karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, si miskin menemukan bongkahan emas yang sangat banyak. Dan sejak itu kehidupan mereka pun menjadi sejahtera dan berkecukupan dan bahagia bersama keluarganya. Apakah ada tanggapan atau masukan dari kelompok lain? Ya, silakan. Ada? Ya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Abu Nawas ingin memberi masukan kepada kelompok Hang Tuan. Jadi, tadi kelompok Hang Tuan telah menyampaikan nilai-nilai dan kesimpulan hikayat, tetapi mereka tidak menyebutkan judul dari hikayat. Seharusnya menyebutkan juga judul dari hikayat agar kita tahu yang diidentifikasi hikayat apa. Terima kasih. Nah, bagaimana? Silakan dijawab. Oh iya, untuk hikayat si miskin tadi kami lupa untuk menyebutkan judul hikayat. Nanti kami akan memperbaiki hasil diskusi kami. Lupa, belum mencantumkan judul hikayat. Ada ya judulnya tapi ya? Ya, Bu. Ya, apa judulnya? Hikayat si miskin. Hikayat si miskin. Sudah ya? Ada tanggapan lagi? Tidak Ada. Silakan kalau tidak ada ditutup. Itulah hasil diskusi kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah habis? Sudah presentasi semua ya? Sudah presentasi semua. Oke, kita upload untuk kita semua. Tadi waktu presentasi ya. Sebelum presentasi kan tadi Ibu sudah sampaikan, catat yang baik-baik pada saat presentasi biar kalian membaca, biar catatan itu bisa jelas dan terbaca. Jadi waktu kalian presentasi tidak bingung lagi ini catatannya bacanya apa ya. Kemudian ada kelompok tadi waktu mengerjakan masih ada yang kurang kerjasama ya. Kemudian tadi ada yang masih berbisik sedikit ya. Kemudian untuk moderator waktu presentasi masih ada rasa bingung. Kemudian ada yang masih kurang lancar sedikit. Tapi tidak apa-apa, Ibu perhatikan tadi sudah bagus, sudah semangat sekali. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Kemudian dari hasil kerja kelompok kalian tadi mencari atau menemukan ya nilai-nilai yang ada di dalam hikayat. Ada nilai apa saja tadi yang kalian peroleh? Ada nilai apa? Nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, terus nilai moral. Nah, jadi apa yang sudah kalian lakukan, sudah kalian kerjakan tadi, jangan sampai berhenti di sini. Tetapi kalian harus bisa menerapkannya di luar. Seperti nilai sosial. Kalian harus bisa bersosial dengan baik pada masyarakat. Contohnya seperti apa? Nilai sosial pada masyarakat. Kalian harus saling membantu, tolong menolong, lalu apa lagi? Kerjasama, bersilaturahmi. Kemudian nilai moral tadi juga ada ya. Kalian juga harus menerapkannya untuk nilai moral. Nilai moral itu berhubungan dengan apa? Dengan sikap. Sikap ya. Berarti sikap kalian harus bagaimana?
kelompok kembali ke tempatnya masing-masing. Oke, ketua kelompok tadi tolong LKPD-nya dikumpulkan ya. Setelah mengerjakan LKPD berkelompok tadi, sekarang Ibu mau bagi untuk soal evaluasi. Jadi tolong dikerjakan sendiri-sendiri ya. Di soal evaluasi Ibu sudah kasih link. Jadi nanti kalian buka link yang sudah Ibu sediakan di soal evaluasi. Nanti kalian buka terus kerjakan soal yang ada di soal evaluasi ya. Silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 10 menit cukup? Apa 15 menit? 15 menit. Oke, silakan dikerjakan. Ibu sudah sediakan di situ lembar jawabannya. Silakan tulis jawabannya di lembaran yang belakang itu. Soal evaluasi Ibu sudah bagi. Di soal evaluasi Ibu sudah bagi link. Kalian bisa membuka link yang ada di situ, kemudian kalian bisa mengerjakannya. Diperhatikan soal-soal yang ada di situ, jangan sampai salah mengerjakannya. Linknya sudah tersedia ya. Kemudian kalian jawab di lembar jawaban yang Ibu sudah sediakan. Silakan.
Sudah, Bu. Ya, waktu sudah habis ya. Silakan dikumpulkan mulai dari belakang langsung kasih di teman depannya saja. Mengerjakan soal evaluasi sudah selesai ya? Ya. Yang Ibu tanyakan, apakah dari pembelajaran hari ini sudah dipahami? Sudah. Ada yang belum? Ada yang belum dipahami? Sudah, Bu. Sudah semua ya? Ibu tanya bagaimana perasaan kalian pada pembelajaran saat ini? Bagaimana perasaan kalian? Kenapa kok senang? Ya, silakan Mbak B. Sangat tenang Bu karena ditayangkan video hikayat. Senang karena ditayangkan video hikayat. Ada lagi? Saya Ya, silakan. menyenangkan Bu, seperti lihat bioskop. Jadi waktu belajar lebih semangat. Nah, menyenangkan seperti lihat bioskop. Jadi waktu pembelajaran lebih semangat, ya? Ya, Bu. Apakah dari sini ada yang perlu ditanyakan? Bu, Ya, silakan. maaf Ibu mau bertanya. Ya. Dalam karakteristik teks hikayat ada istana sentris. Saya belum memahami istana sentris itu apa, Bu. Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan berdiri semua. Pengertian dari istana sentris tadi ya, apa? Pengertian istana sentris. Istana sentris adalah hikayat yang sering bertema dan berlatar kerajaan. Dalam hikayat seringkali tokohnya adalah raja, pangeran, putri, dan orang terdekat keluarga kerajaan. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Ada pertanyaan lagi? Bu, Ya, silakan. Apa? Ibu di dalam hikayat ada terdapat nilai, ada nilai moral, sosial, agama, budaya, dan kepemimpinan. Pertama yang saya maksud di sini adalah nilai agama itu apa? Ada yang bisa jawab? Nilai agama itu apa? Ya, silakan. Nilai agama adalah nilai yang berkaitan dengan keimanan dan aktivitas ibadah. Sudah, itu saja. Ya. Bisa dipahami jawabannya? Bisa, Bu. Bisa. Jadi nilai agama tadi berhubungan dengan Tuhan ya? Ya, Bu. Tentang keimanan, beribadah ya. Ya, Bu. Oke. Kesimpulan dalam pembelajaran hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, silakan. Kuliah itu mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerita hikayat. Nilai-nilai dalam cerita hikayat terdiri dari nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, nilai moral, nilai pendidikan, dan nilai kepemimpinan. Ada lagi? Ya, silakan. Itu menyimpulkan isi yang terkandung dalam teks hikayat. Oke. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada nilai-nilai yang terdapat di hikayat ya. Ada nilai apa saja? Kemudian juga menyimpulkan dari isi hikayat ya. Kemudian untuk pembelajaran pertemuan berikutnya, kalian di rumah banyak membaca hikayat ya, biar lebih paham. Kemudian
Berdoa selesai. Terima kasih, silakan kembali ke tempat duduknya. Pembelajaran untuk hari ini waktu sudah habis ya. Ya. Ibu akhiri